Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas mengenai event terbaru dari FC Mobile, yaitu Champions League event. Adapun event-eventnya, kita lihat pada menu berita ini. Yang pertama yaitu babak grup Liga Champions UEFA. Babak grup Liga Champions UEFA yang sudah digelar hingga saat ini yaitu sepanjang 3 match day dan kini hadir di FC Mobile. Dalam event ini, kita akan mendapatkan barang pemain spesial, peningkatan overall berdasarkan performa, dan mungkin hadiah-hadiah lain. Yang kedua adalah barang pemain peringkat universal. Adapun penjabarannya sebagai berikut. Yaitu kita dapat menaikkan peringkat pemain dengan mudah lewat barang pemain peringkat universal baru. Dengan menggunakan versi overall 81 untuk menaikkan peringkat pemain overall 80 sampai 89 mana saja, dan versi 91 untuk menaikkan peringkat pemain overall untuk overall 90 ke atas mana saja. Adapun fungsi pada pemain peringkat universal ini yaitu untuk menaikkan peringkat pemain yang ada sehingga kita bisa lebih fleksibel dalam menaikkan peringkat tim. Langsung kita membahas mengenai event paling utamanya. Untuk event UEFA Champions League ini dibagi menjadi 4 bagian atau 4 eventnya lah. Yang pertama dari event ini bagian utamanya, bagian babak grup, ada yang fokus performa bagus, dan terakhir klub legenda. Untuk pertama ini yaitu bagian utamanya, di sini akan dihadirkan beberapa tantangan, baik dari itu tantangan kemahiran ataupun kalau kita lihat di sini adalah laga melawan tim yang bermain di Liga Champions. Dan di sini ada, kalau kita lihat di sini ada sekitar 6 tantangan ya untuk mendapatkan satu hadiah harian. Dan ini hadiah ini akan berubah setiap harinya atau disegarkan setiap harinya. Selain itu, dari ketujuh tantangan ini kita akan mungkin bisa lah mengklik ini, dan setelah kita menyelesaikan tantangan yang ada, kita akan mendapatkan poin UCL ini. Untuk poin UCL ini bisa diraih dari acara langsung, misi ataupun pertukaran pemain. Nah, poin UCL ini akan sangat penting buat kita. Untuk tambahannya, teman-teman bisa mendapatkan tambahan poin UCL dari mungkin menonton dari iklan yang ada. Yang kedua, babak grup. Untuk babak grup ini terdiri atas 32 logo klub yang dibagi atas beberapa grup berdasarkan grup Champions League yang aslinya. Dan kita listnya ada grup sampai H. Dan kalau kita lihat untuk masing-masing grup ini, atau kita bisa mengklik untuk masing-masing anggota dari grup ini, anggota klub ini, kita akan mendapatkan hadiah jika kita menukarkan poin UCL ini sebanyak yang dibutuhkan untuk menukarkan hadiah tersebut. Untuk poin UCL yang dibutuhkan sebesar 25. Jadi untuk menyelesaikan satu grup A ini dan untuk mendapatkan hadiah grup A, kita butuh kalau kurang lebih ini 100. Lalu ada hadiah sorotan. Setelah teman-teman mengumpulkan semua atau mungkin telah gacha semua hadiah yang ada dari grup A hingga grup H, teman akan mendapatkan satu hadiah sorotan. Ya, seperti ini ada penjelasan sebelum penjelasannya. Terbuka setelah mengklaim semua hadiah grup. Dan hadiahnya dia adalah Rudiger dengan overallnya 89.
Lalu kita akan masuk lagi pada bagian berikut, yaitu fokus performa bagus. Untuk fokus performa bagus ini adalah kita akan diberikan suatu, bisa dibilang ini adalah poin bintang UCL dalam bentuk tiket seperti ini, dan ini akan digunakan untuk ditukarkan kepada salah satu dari beberapa pertandingan yang ada di sini, mulai dari Dortmund versus Newcastle dengan ikonnya dari Dortmund itu Reus dan dari Newcastle ada Almiron. Yang kedua ada pertandingan antara Paris Saint-Germain versus AC Milan dengan ikon Vitinha dengan Rangers. PSV versus Lens di mana ikonnya Teze dan Frankowski. Terakhir adalah Arsenal versus Sevilla dengan ikonnya adalah Saliba dengan Rakitic. Dan tiket yang bisa dibilang satu ini kita gunakan untuk menukarkan tiket tersebut dengan pemain-pemain yang ada ini. Ingat, kalau menurut saya ini hanya sekali saja ya yang digunakan. Teman-teman mungkin bisa mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan teman untuk membangun tim. Kalau saya sendiri, karena saya sudah cukup banyak pemain dari si sayap, saya akan menggunakan tiket tersebut untuk menukarkannya dengan Saliba. Ada yang hal unik dari bagian ini adalah, jadi jika kita menukarkan, misalkan ya, saya ambil Saliba. Lalu pada saat pertandingan tersebut, ini Arsenal versus Sevilla, Arsenal menang dan tidak kebobolan, maka Saliba ini akan ditambahkan 1 point of overall sehingga akan menjadi 86. Dan maksimal 2 jika mungkin lebih bagus atau bahkan menjadi man of the match di laga tersebut. Itu tergantung, ini bisa maksimal ya. Kalau Arsenal yang menang dalam pertandingan nanti ini pada tanggal 8 November. Begitu juga dengan tim-tim lain ini yang teman pilih. Nah, untuk cara kerjaan lebih mudah dipahami, bisa ada di bagian sampingnya sini dijelaskan bahwa ini bisa meningkat ya, dengan catatan bahwa overallnya tambah 1 saat tim memenangkan 2 atau 3 putaran terakhir babak grup, plus tambahan 1 overall saat memenuhi syarat tertentu. Yang tadi ada 3 klubnya memenangkan setidaknya 2 dari 3 putaran babak terakhir, akan tambahkan 1 overall, dan tambah 1 overall jika memenuhi syarat. Lalu untuk cara mendapatkan tiket ini adalah teman-teman bisa meraih poin bintang UCL dari misi UCL, laga dalam utama UCL atau di bagian sini tadi sebelumnya. Dan tadi kalau nggak salah dengan mode tantangan, nanti akan jelaskan berikut. Dan performa ini bukan performa yang saya adalah bagian ini akan ada hingga sampai 6 putaran. Ini akan cukup unik ya, bagus. Lalu kita pergi ke bagian berikut, klub legenda. Untuk klub legenda sini akan ada mungkin sekitar 4 pertandingan setiap harinya, dan teman-teman akan melawan tim yang dimana telah membuat sejarah di Liga Champions. Pada tantangan pertama ini adalah yang menjelaskan mengenai sejarah Real Madrid. Nah, pada event Real Madrid ini akan dijelaskan bahwa sejarah Real Madrid meraih gelar. Mulai dari kita mengikuti ini, seperti pada 2021 Real Madrid mengalahkan Bayern, 2002 Madrid mengalahkan Bayern Munchen lewat skor 3-2 dengan gol finalnya dicetak oleh Zinedine Zidane. Lalu ada tahun 2013
2017 juara Liga Champions versus Liverpool, dan terakhir ada 85. Event ini disegarkan setiap hari. Dan apabila teman-teman menangkan pertandingan ini, teman-teman akan mendapatkan sebuah token UCL sebesar 10. Dan saya cukup unik ya kalau melihat di 3 bagian ini, 3 bagian tim untuk klub legenda. Kalau Manchester City sih ya, karena musim lalu kan mereka menjadi juara Liga Champion. Tapi ini Paris Saint-Germain ini juara apa? Belum pernah juara. Mungkin maksudnya kalau pemain legendanya mungkin ada Okocha. Sebenarnya Ronaldinho juga pernah bermain di PSG. Siapa lagi ya? Nene. Nah, ini. Dan kalau kita lihat di sini untuk hadiahnya, untuk sisi Real Madrid ini kita akan mendapatkan Xabi Alonso dengan overall. Ini bukan hadiah lah, ini mungkin ikonnya. Ada Xabi Alonso dengan overall 92, Butragueno dengan overall 92, David Beckham dengan Casillas. Dan kalau di sini teman-teman lihat, jika teman-teman mengumpulkan sebanyak, saya klaim dulu ya, supaya bisa tahu. Ya, udah saya lihat lagi ya. Kalau teman-teman, ini kan ada hadiah toko perunggu. Teman-teman akan untuk menukarkannya, teman butuh 20 token klub UCL. Dan apabila teman sudah mengumpulkan lebih dari, kalau tidak salah 10, akan terbuka toko perak. Dan akan bisa ditukarkan dengan hadiah sebanyak 12 kali ya kalau nggak salah. Lalu ada juga toko emas yang akan terbuka setelah 4 kali. Dan terakhir adalah toko hadiah akhir di mana akan terbuka setelah melakukan 3 pembelian toko emas. Dan hadiahnya kemungkinan antara ketiga ini. Antara 4 ini. Ya, setelah itu kita lihat lagi menu pertukaran. Untuk pertukaran kita lihat ada pertukaran menu baru di sini atau bagian baru, yaitu Baba Group UCL. Di sini ada 5 ya yang tersedia. Pertama Kyle Walker. Untuk mendapatkan Kyle Walker kita dapat menukarkan dengan back atau penjaga gawang overall 82 sebanyak 3 pemain Premier League kalau nggak salah ya. Untuk overall 80 sebanyak 3 dengan pemain overall 75. Lalu ditambah dengan koin sebesar 2 juta. Lalu teman-teman bertanya, apakah ini worth it atau tidak? Kalau teman-teman belum punya ini, dengan koin yang mungkin cukup untuk 20 juta plus dengan ada pemain untuk dikeluarkan, ini worth it sekali. Tapi, jika kita lihat di sini ya, ini untuk kaki pilihannya saja, dia di sini hanya 2 dan 5. Kurang ya. Untuk atribut sih ya oke aja. Tapi kalau trigocekan, kurang. Yang intensitasnya bagus tapi kurang ya. Dari fisik kecepatan oke kalau untuk serang ya. Tapi kalau umpan kayaknya kurang. Kalau untuk saya nggak angkat tukar ya. Karena saya sudah punya Cafu dengan Zanetti. Lalu ada lagi yang kedua ini. Pertukaran pemain UCL, UL dengan UEFA Conference League ya. Kita bisa tukarkan 3 pemain beroverall 70 sampai 74 dan untuk dapatkan pemain beroverall 75 sampai 89. Saya cukup beruntung loh di sini. Saya bisa dapat pemain yang dapat overall 88, 85 kalau ada 2 85 dengan 83. Nanti saya akan berikan sedikit cuplikannya nanti.
Lalu ada lagi 81-87. Di sini ada penjelasannya, butuh 84 penyerang overall 70, gelandang 70, gelandang overall 70 dengan jumlah 3, lalu B atau penjaga gawang beroverall 70 ke atas dengan jumlah 4. Dan akan dapatkan dengan hadiah terjamin dengan overall antara 80 sampai 87. Dan terakhir 88 sampai 91. Jika kita menukarkan yang ada tertera di sini, penyerang overall 84 berjumlah 4, gelandang 84 berjumlah 4, penjaga gawang maupun back 3 berjumlah 84, minimal ya overall akan mendapatkan 891. Kalau kita lihat hadiah di sini luar biasa, ada Ruben Dias, Kvaratskhelia, Bruno Fernandes, Trippier, Griezmann, Saka, Rudiger, Odegaard, Neuer, Calhanoglu, Jamal Musiala dengan Marcus Rashford. Lalu ada menu yang tadi sebelumnya ada di bagian berita, adalah pemain peringkat universal. Di sini ada 3 pack ya. Yang pertama pemain UCL atau peringkat universal. Jika kita menukarkan sebanyak 2 pemain UCL beroverall 80 plus ditambah dengan salah satu pemain beroverall 85 ke atas, kita mendapatkan satu package di mana berisi mungkin bisa Mascherano, bisa ini Neus, Mascherano atau Dudek dengan 1 kali penukaran setiap harinya. Lalu ini ada Dudek. Ini Dudek. Ini maksud dari, kalau kita lihat di sini, Dudek ini beroverall 81 ini kita dapat gunakan untuk meningkatkan overall pemain kita sebelumnya yang memiliki overall di atas 85 sampai 92. Sampai 89 kalau nggak salah. Sampai 89 kita dapat meningkatkan overallnya dengan menggunakan hadiah pertukaran Dudek ini. Karena kan sebelumnya kan kita kesulitan adalah mencari pemain yang sama ya. Pemain duplikat maksudnya. Nah itu mungkin harganya tidak murah lah dengan pasar pemain yang cenderung naik turun ini. Begitu juga dengan Mascherano. Mascherano ini akan kita bisa gunakan untuk menukarkan pemain namun di atas overall 90 ke atas. Dapat meningkatkan overall pemain apa saja selama overallnya berada di atas 90. Lalu kita kembali lagi, kita akan membahas mengenai mode apa ya? Mode tantangan. Untuk mode tantangan, kita akan mendapatkan tantangan harian UCL. Kalau teman-teman lihat di sini, akan dapat koin sebesar 45 untuk juaranya dengan poin dalam pemain versi campuran bisa berisi pemain UCL, dasar, icon atau pahlawan dengan overall minimal 80. Nah, boleh kita lihat ya apa saja menunya. Ini teman-teman akan ada 3 tantangan yang dengan tantangan tersebut ada permainan kemahiran, permainan dan 1 laga. Lalu kita kembali. Kita kembali lagi ya. Kita lihat ke menu toko. Karena sebelumnya ada konfirmasi dari FC Mobile di Twitter yang mengenai hadiah divisi yang sebelumnya hanya tawaran koin dengan tawaran terbatas per mata, dan sekarang ini muncul lagi hadiah-hadiah baru. Hadiah yang dibagi atas 4, hadiah divisi 1, divisi 2, divisi 3, divisi 4. Di atas 2 poin, menggunakan 2 poin kompetitif, 2.000 poin kompetitif. Ini adalah menggunakan 6.000 poin kompetitif. Ini menggunakan 12.500 poin kompetitif, dan terakhir ini divisi 4 menggunakan poin kompetitif lanjutan atau advantage kompetitif.
Nah, lalu kita lagi ke babak grup UCL ini. Kalau kita lihat di sini ya, ada banyak sekali ya package yang ada. Mulai dari tawaran spesial penyerang keren, bundle spesial penyerang keren, paket dasar, paket standar, paket ultra, paket rantai UCL yang akan rantai UCL 2 sampai 4 ini akan terbuka setelah terbuka paket UCL 1 secara berurutan ya. Oh, maaf, hingga 5. Teman-teman akan mendapatkan gratis claim, pemain gratis. Lalu teman-teman yang sebelumnya mengumpulkan poin ini, poin selamat datang pada event sebelumnya, teman-teman dapat menukarkannya dengan poin UCL ini. Saya kurang tahu ya batas sampai berapa ya, tapi sini kalau kita di sini 300, mungkin kalau kita bagi mungkin sekitar 100 yang dapat ditukarkan. Begitu juga dengan koin, ya. Teman-teman sebelumnya mengikuti event sebelumnya, kan pasti mendapatkan poin awal ini. Nah, teman-teman bisa menukarkan ini dengan koin. Lalu ada juga terakhir menggunakan poin Star Pass. Nah, teman-teman juga bisa menukarkan yang poin UCL ini. Ya kan? Kita lihat ya, lumayan bagus ya untuk event kali ini. Masih ada di Libertadores. Oh ya, terakhir masih ada acara langsung. Untuk paket acara langsung di bagian, kalau nggak salah, turnamen yang event Champions League ini, jika teman-teman mengikuti turnamen yang ini ya, kalau nggak salah yang ini, turnamen Champions League ini, teman-teman akan mendapatkan hadiah. Tuh ya, saya buka ya. Oh maaf, bukan ini. Baik lagi. Oh, kalau di sini saya tambahkan saja ya penjelasannya ya. Kalau menu utama ini teman-teman ada shortcutnya ya. Shortcutnya teman-teman mungkin bisa langsung ke mode tantangan, turnamen, toko atau pertukaran pemain. Nah, mungkin turnamen di sini. Nah, hadiahnya itu mulai dari pemula, hadiahnya itu adalah token UCL. Amatir, semi pro, yang profesional ya itu. Nah nanti kalau kita lihat toko, lihat aja langsung ini di bagian turnamen, teman-teman dapat menukarkan, kalau nggak salah, token UCL tadi dengan paket-paket yang ada paket pemain turnamen UCL A, UCL B, UCL C, dan tokennya tersebut dapat teman juga tukarkan dengan token klub UCL yang akan dapat ditukarkan lagi dengan bagian UCL Champions League. Pada bagian, kalau tidak salah tadi, klub legenda di bagian sini. Lalu ada satu terakhir catatan, ini perjalanan ikon dari Zinedine Zidane. Setelah kita mencapai mengumpulkan 300, kalau nggak salah 300 apa ya tadi, 300 token perjalanan ikon, kita dapat membeli sebuah tiket buka bagian selanjutnya dan akan terbuka ikon buka bagian jago. Nah, saya kira setelah kita membuka ini, kita akan langsung dapat memainkan tantangan yang ada. Nah, ternyata kita harus mengumpulkan lagi sekitar 75 lagi untuk ditukarkan agar mendapatkan ikon ini, dan akan digunakan lagi untuk dipakai untuk memainkan tantangan-tantangan yang ada ini. Memang event ini sangat lama sekali ya, tapi yang akan terbayar jika kita memenangkan pertandingan ini. Hadiahnya lumayan loh, ini 1.500 permata, 2.500 permata lagi, dengan terakhir 2.500 permata. Perjalanannya sangat panjang.
ya. Ini ini kan tim saya. Saya akan berencana untuk membangun tim UCL lagi dengan menggunakan pemain-pemain UCL. Ini sebelumnya pemain UCL ini mungkin ada yang lihat di sini aneh ya, kenapa ada Sergio Ramos ini? Ini saya menggunakan Sergio Ramos di sini karena saya mendapat hadiahnya dari paket UCL sehingga saya bisa memasukkannya. Ya hitungannya aja lah pemain UCL. Kayak kebetulan main di Sevilla juga kan. Nah, kembali. Itu saja dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akan membahas mengenai event El Día de los Muertos atau event terbaru mungkin untuk akhir bulan ini yang membahas seputar, bukan bahas seputar ya, maksudnya event itu akan tentang seperti Halloween gitu. Dan mungkin ada tambahan. Sebelumnya di sini kan ada membahas ini event Bobby Charlton juga. Itu saja dari saya. Terima kasih.